Saya. Boleh. Apa? Ayo silakan on kamera dan juga mic. Siapa nih? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja kali ya. Mau ditunjuk? Dewi Saputri, tuh, boleh, silakan. Halo? Atau siapa yang mau? Iya. Ya, boleh Kak Dewi Saputri, silakan. Ya, mungkin teman-teman karena sudah join juga ya di di webinar kali ini, pasti niat-niat teman-teman semua itu pada baik gitu, supaya mendapatkan ilmu bermanfaat, pengetahuan yang lebih luas lagi, dan dari yang tidak tahu menjadi tahu, ataupun yang sudah tahu gitu tidak melupakannya gitu. Jadi kita tetap membuka wawasan sambil belajar sedikit-sedikit gitu ya. Oke, Kak Dwi udah on kamera nih. Jangan-jangan mau ini? Iya, ditutup lagi, nggak apa-apa ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan antusias sekali, perkenalkan nama saya Neng Mutiara Herunisa. Di sini saya akan memandu kalian sampai dengan acara ini berakhir. Nah, di sini saya sebagai MC ya, teman-teman. Jadi, di acara webinar kali ini, kita itu acara webinar yang ketiga ya teman-teman. Nah, acara ini juga disponsori oleh Ines. Nah, Ines ya, dan untuk untuk Ines silakan untuk masuk. Halo, semangat pagi, Kak Halo, Mutiara. selamat pagi juga Kak Karun. Selamat pagi, Kak Richard. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Kalau semangat pasti harus pagi ya, Kak ya. Oke. Ini langsung dimulai apa gimana, Kak Mutiara? Iya Kak, dipersilakan saja langsung aja dimulai. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Ines Kosmetik. Senang sekali bisa bergabung dalam webinar AS Resources. Ini yang ketiga ya. Senang sekali bisa bergabung dan masih ketemu teman-teman di sini. Nah, oke, saya izin share screen ya Kak ya. Untuk ini mungkin banyak teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, jadi sudah tahu untuk Ines Kosmetik, tetapi mungkin yang baru-baru gabung, saya berkenalan dulu mungkin ya. Nah, oke. Baik, Ines Kosmetik sendiri, ini adalah kosmetik yang diproduksi oleh PT Kosmetik Tama Super Indah. Kami berdiri sejak tahun 1998 dan pada awal pendiriannya Ines Kosmetik dibantu oleh pakar kosmetika dari Belgia, beliau bernama Insinyur Norbert Hans. Jadi beliau sudah berpengalaman lebih dari 44 tahun. Nah, untuk tempat produksi atau pabrik dari Ines sendiri, kita berada di Jalan Randu Agung nomor 6, Singosari, Malang, Jawa Timur, Indonesia pastinya. Nanti mungkin setelah pandemi, jika teman-teman yang mengikuti webinar ini berkunjung ke Malang, boleh nanti mampir ke pabrik kami, jadi nanti bisa melihat proses produksi secara langsung. Nah, untuk yang sudah memakai ataupun yang belum memakai, jangan khawatir, kita sudah teruji secara laboratoris, kemudian sudah bersertifikat Balai POM dan bersertifikat halal dari MUI. Nah, untuk produknya sendiri, Ines Kosmetik ada facial treatment, ini adalah perawatan untuk wajah, kemudian ada make up, di sini teman-teman mungkin
biasa melihat atau menggunakan bedak, lipstick, eyeshadow, dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada body care. Jadi ini perawatan khusus untuk seluruh tubuh. Nah, misi kami adalah membantu wanita Indonesia agar memiliki kulit ideal, sehat, dan bebas dari segala permasalahan kulit. Nah, ini kami memperkenalkan produk baru kami, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Jadi ini adalah pembersih satu langkah, biasa yang dikenal dengan micellar water ya. Jadi cukup sekali oles, bisa membersihkan seluruh makeup yang ada di wajah kita. Nah, kami mempunyai tagline adalah Happiness with Ines, karena harapan kami setiap yang menggunakan Ines Kosmetik merasa bahagia karena kulitnya sudah sehat dan bebas dari permasalahan kulit. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang Ines, boleh follow di akun Instagram Ines Kosmetik ataupun di Facebook Ines Pasi Kosmetik. Nah, untuk toko-tokonya, Ines ada official store, bisa teman-teman download aplikasi Ines Kosmetik di Play Store ya, melalui smartphone masing-masing. Nah, kebetulan yang misalnya rumahnya dekat toko kosmetik, Ines juga tersedia hampir di seluruh toko kosmetik di Indonesia. Kemudian untuk e-commerce ini kita juga ada di Tokopedia, Lazada, Zilinggo, JD.ID, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain. Jadi gampang untuk dapetinnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Nanti jika mungkin teman-teman mau mengadakan event ataupun mau tahu lebih lanjut tentang Ines, boleh menghubungi di nomor saya ini ya, sudah tertera di layar. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Mutiara. Salam sehat selalu, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Salam sukses juga untuk AS Resources, ya Kak Mutiara. Sampai jumpa di next event-nya, ditunggu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam. Ya, terima kasih kepada Kak Ruli yang sudah memperkenalkan Ines Kosmetik. Nih buat ciwi-ciwi ataupun buat para cowok-cowok juga yang mau ngasih buat pacarnya biar makin glow up nih. Boleh ya pakai Ines Kosmetik. Tadi juga ada Happiness with Ines, jadi biar happy gitu. Nah, setelah kita menyaksikan bersama-sama dari Ines Kosmetik, langsung saja masuk ke materi ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu juga karena mengingat jamnya ini limit. Langsung saja, saya akan memperkenalkan moderator kita, mohon maaf ya, di sini saya merangkap juga sebagai MC dan moderator karena teman saya yang sebagai moderator sedang ada halangan gitu. Langsung saja ditampilkan CV moderatornya. Nah, pada malam hari ini pemateri kita yang sangat luar biasa bernama Richard D.S. Avandi, SPSI. Beliau lahir di Bogor dan alamat beliau di Perum Geria Cimanggu, Blok M3 Cimanggu, RT 4 RW 1, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Untuk nomor teleponnya silahkan bisa di screenshot ataupun di screenshot dulu. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ada yang mau konsultasi atau apapun lebih lanjutnya silahkan ya. Dan untuk alamat emailnya ramadesa@gmail.com, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Luar biasa sekali, pendidikan formal beliau itu SDN Negeri 1 Cigombang, SMP Negeri 1 Cijeruk, SMA Negeri 1 Cigombang, D3 Keperawatan Poltekkes Bandung, sebagai sarjana psikologi dari Universitas Adjahra,
Dan beliau juga sekarang sedang studi pasca sarjana pendidikan kewarganegaraan STKIP Ar-Rahmaniyah dari 2018 sampai sekarang. Untuk prestasi akademiknya, beliau lulusan terbaik dari Poltekkes Kemenkes Bandung dengan IPK riset 4,00, luar biasa sekali, itu diraih pada tahun 2010. Beliau juga lulusan Cum Laude Psikologi Universitas Adjahra pada tahun 2018 dan beliau juga Best Oral Presentation Riset Nasional Kesehatan pada Lansia pada tahun 2018. Untuk pendidikan informalnya, luar biasa sekali ya, beliau sebagai Sertifikat Consulting Hypnotist NJH USA pada tahun 2013, beliau juga sebagai sertifikasi trainer Neuro NLP Society pada tahun 2013. Beliau juga sebagai public speaking dari Sekolah Trainer and Motivator Indonesia pada tahun 2016. Sertifikasi juga kompetensi trainer dan BNSP Republik Indonesia pada tahun 2017. Untuk pengalaman bekerjanya sangat banyak sekali ya. Beliau juga ASN di Rumah Sakit Dr. Haji Maruki Mahdi pada tahun 2011 sampai sekarang. Beliau juga sebagai dosen dari Universitas MH Tamrin dari tahun 2018 sampai sekarang. Guru SMK Logos Citama dari 2016 sampai 2017. Beliau juga sebagai Management Education Bimbel Prestasi pada tahun 2015. Beliau juga sebagai Management Education di Sekolah Bogor Center School pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga sebagai trainer pemberdayaan diri nasional dan internasional 2011 sampai sekarang. Beliau juga mengadakan kerjasama ya dengan berbagai event dan institusi dan departemen sejak 2019 sampai 2019, bisa dilihat di layar. Beliau sampai 27 kerjasama ya, luar biasa sekali. Beliau juga bekerja sama dengan perusahaan dan komunitas banyak sekali dari BFRS Banten maupun Indah Jakarta Barat, Bank Rakyat Indonesia, dan selebihnya bisa dilihat ya teman-teman. Dan untuk medianya, beliau pernah bekerja sama dengan Kompas TV, Batam TV, Radio Batam FM, Radar Bogor, Jurnal Bogor, Batam Post, Sahabat Motivation Tweet atau Moti, dan lain-lain ya. Di bawah ada portofolio beliau ya. Bisa dilihat beliau sangat aktivis sekali teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali. Untuk terima kasih juga kepada Coach Richard yang sudah bersedia mengisi webinarnya, dan pada webinar kali ini beliau akan membahas The Art of Knowing Interest, Talent, and Personality Type Grafologi. Jadi beliau akan membahas seni mengetahui minat bakat dan kepribadian melalui grafologi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, itu adalah CV dari beliau. Semoga kita bisa mendengarkan materi dengan hikmat, dan jangan lupa teman-teman menyiapkan tulisnya dan resume ya. Untuk Coach Richard, untuk Coach Richard silahkan untuk waktu dipersilakan. Ya, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Coach. Alhamdulillah. Oke, sudah siap dimulai semuanya, luar biasa ini. Ini saya lihat-lihat ini banyak juga yang udah pernah kenal. Oke, terima kasih Mbak Neng Mutiara yang sudah membawakan dan memandu gitu ya
acara hari ini. Tadi cukup lengkap dibacakan ya, luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman mungkin udah kenal sama saya, tinggal saya memperkenalkan diri dan saya mengenal teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu ilmu yang luar biasa namanya grafologi atau ilmu menganalisa tulisan tangan. Nah, pertanyaannya kita mau analisa tulisan tangan. Teman-teman punya tulisan tangannya nggak yang mau dianalisa? Jadi sambil ngedengerin saya bawakan materi, teman-teman silahkan ambil catatan teman-teman, atau yang sambil mencatat silahkan mencatat gitu ya. Bagusnya di kertas polos A4 kosong, dan ditulis menggunakan pulpen di atas alas keras. Jadi jangan di atas bantal atau alas-alas yang lembut gitu ya. Dan pakai tanda tangan di akhirnya. Jadi supaya nanti kalau ada waktu, biasanya saya suka challenge siapa yang mau dibacakan tulisannya gitu ya, siapa yang mau tahu karakternya boleh nanti saya sempatkan kalau di akhir ini ada waktu saya akan bacakan. Oke, jadi sambil memulai silahkan membuat tulisan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang katanya ya. Benar nggak sih? Maka kenal, Coach. Maka kenalan. Maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Walaupun udah lama udah lama kenal tapi nggak disayang-sayang sampai sekarang gitu ya. Nah, semangat gitu. Nah, saya akan kenalan dulu gitu ya sambil memulai materi ini. Sorry. Oke, sudah terlihat belum ya? Sudah, Coach. Sudah ya. Oke, jadi buat teman-teman, hari ini sangat singkat pertemuannya. Jadi saran saya, kalau yang pengen belajar lebih lanjut tentang grafologi atau ilmu analisa tulisan tangan, pengen juga tahu tentang hipnoterapi juga gitu ya, pengen konsultasi juga, save nih di subscribe channel YouTube saya. Di sana teman-teman akan dapat banyak ilmu di sana, ilmu hipnoterapi, ilmu grafologi, ilmu psikologi gitu ya. Teman-teman bisa dapat di situ. Nah, ini sekedar perkenalan singkat dari saya. Ini juga ada di channel saya. Saya seorang praktisi juga, dan juga saya dosen juga, grafolog, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia, jadi khusus untuk sekolah gitu ya, trainer grafologi sekolah. Dan saya pun seorang internasional hipnoterapis, certified by MGH US, master trainer hipnoterapis di Asia, di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, praktisi pendidikan parenting, trainer juga dosen di MH Tamrin dan Akademi Kebidanan Prima Usada. Itu kurang lebih tentang saya. Saya juga aktif juga di YouTube. Jadi teman-teman, saya lebih banyak share keilmuan di sana. Silakan di subscribe channel saya di Afandi Channel ya. Silakan. Nah, selanjutnya saya juga seorang penulis. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar hipnosis gitu ya, bingung dananya kan kalau belajar hipnosis mahal ya. Tapi pengen belajar yang murahnya gimana ya? Yang paling simpel teman-teman baca bukunya. Miliki sumber-sumbernya dari orang yang percaya dan memang sudah pernah praktek tentang hipnosis gitu ya. Nah, saya seorang stek hipnosis, juga dulu berpraktek sudah lama. Ini juga pengantarnya dari Master Ferdian, OVJ ya. Kalau teman-teman sering nonton TV gitu ya. Ini di buku saya, ini cukup lengkap membahas hipnosis. Nanti kalau ada yang berminat juga boleh nanti bisa kontak saya di nomor telepon yang tadi, atau nanti saya tuliskan nomor telepon di di chat kali ya, supaya teman-teman kalau di akhir ada yang pengen tahu lebih lanjut atau pengen konsultasi atau pengen beli buku juga bisa lewat situ gitu ya. Ini buku pertama saya, ini dari tahun 2013, ini edisi revisi. Jadi selain saya seorang grafolog, selain seorang hipnoterapis, saya juga seorang penulis gitu ya. Ini beberapa karya saya. Nah, kalau teman-teman tertarik, ini juga dapat kaos juga kalau beli buku itu gitu ya. Plus dapat video tutorial sulap,
sekaligus video tutorial hipnosisnya. Jadi diajarin cara hipnotis sama belajar sulap juga gitu ya. Nah teman-teman kalau mau cek produknya di www.richinnovation.my.id. Di sana udah lengkap produk-produk ini gitu ya. Selain itu buku ini nih versi yang dulunya nih, ini sama Master Romi Rafael, mungkin kalau ada yang kenal ya. Beliau sekarang sih udah jarang di TV tapi lebih banyak roadshow ya. Dan ini buku kedua saya, Hypnosoft Birthing, hipnotis buat kebidanan, buat nyeri pada saat lahiran. Ini juga buku terbaru, dapat audio terapi untuk melahirkan dengan nyaman. Gitu. Dapat pendulum juga. Nah ini yang akan kita bahas nih hari ini nih. Jadi hari ini kita akan bahas tentang grafologi. Grafologi ini sebenarnya saya ambil materinya beberapa dari 5%. Kalau misalkan kita bahas hari ini karena nggak cukup waktunya gitu ya. Saya ambil dari buku ini. Ini buku yang udah bestseller, udah sampai ke Malaysia dan ke Singapura. Rata-rata kebanyakan para praktisi psikologi, konselor, bahkan dari Kementerian Kesehatan Malaysia, dari konselor pendidikan Malaysia gitu ya, itu sangat menarik, sangat tertarik sekali, bahkan sampai kita beberapa kali diundang ke Malaysia untuk membahas ini. Jadi kalau orang Indonesia nggak tertarik belajar ini sayang banget. Kita dari luar sana malah manggil kita, di Indonesia sendiri malah kalau nggak tertarik untuk belajar yang seperti ini, minatnya sayang sekali gitu ya. Karena ilmu ini ilmu yang luar biasa. Grafologi itu apa sih? Nah, kita coba brainstorming dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin grafologi nih, menurut teman-teman nih, kira-kira gitu ya, kalau dari kata grafologi, gitu, grafologi atau grafologos gitu ya, itu apa sih sebenarnya menurut teman-teman nih? Boleh kalau ada yang mau share, silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira aja deh menurut teman-teman apa? Sebelum saya lanjut, kita mempelajari lebih lanjut tentang grafologi. Apa sih itu grafologi? Apakah grafologi itu ngelihat tangan seseorang gitu, terus dibaca dari tangannya, garis tangannya yang dibaca gitu? Di chat Atau ada yang sudah lain? banyak sekali dari Hari katanya tulisan tangan, ilmu menganalisa tulisan tangan dari Tagen, terus identifikasi sifat, kepribadian Oke, dari good. tulisan tangan, ilmu tentang seni dalam tulisan tangan. Ada juga yang berpendapat ilmu membaca kepribadian lewat tulisan tangan. Ada juga yang berpendapat banyak sekali coach ilmu mengetahui karakter Banyak ya. tulisan Rata-rata tangan. analisis tulisan tangan. Nah, yang dianalisis ini apa nih kira-kira yang dianalisis? Kira-kira masa depan bisa kelihatan nggak dari tulisan tangan? Kan banyak tuh, katanya kalau misalkan tulisan tangan kamu kayak gini, nanti kamu gedenya begini gitu ya, kayak baca garis tangan gitu. Benar nggak sih itu sebuah ilmu grafologi gitu? Sok mangga yang mau berpendapat silakan dituliskan. Jadi grafologi ini yang dianalisa apa? Dan Yang bisa dianalisa adalah garisan coretan-coretannya. Oke, coretan-coretannya. Kenapa harus dilihat coretannya, Pak? Apa yang harus dilihat tuh coretannya? Mulai dia dari menarik garis itu, dia tulisannya naiknya, turunnya, lurusnya, miringnya, kemudian kerapatannya antara huruf satu dengan huruf lain dan antara kata satu dengan kata yang lain. Wah, keren ini. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa. Oke, good. Mantap, Pak Tagen. Pak siapa nih yang berkomentar? Ya, Tagen Maharaja. Pak Tagen Maharaja. Oke, luar biasa nih. Ini sudah pernah belajar sebelumnya ya, Pak ya? Atau belum? Pernah dengar. Oke, good. Nah, benar kata Pak Tagen tadi bahwa apa yang kita analisa itu adalah bentuk-bentuk tulisannya, bentuk coretannya. Tapi kenapa sih harus coretan itu kita analisa? Apakah coretan itu melambangkan simbol tertentu? Nah, kita akan bahas nih. Jadi apa sih sebenarnya grafologi itu? Nah, ini saya akan share lagi sebuah pembahasan baru.
Nah, oke, sudah kelihatan? Kelihatan, Coach. Oke, kita akan membahas tentang grafologi. Sebenarnya grafologi itu apa? Tadi kan ada yang bilang grafologi itu ilmu tentang analisa tulisan tangan, gitu ya. Oke, good, benar. Jadi grafologi itu adalah analisa tulisan tangan untuk melihat karakter seseorang. Nah, pada dasarnya grafologi ini ilmu yang bisa dibilang udah lama. Bahkan sebelum psikologi ada, grafologi sudah ada. Jadi ternyata setiap simbol-simbol yang dibuat oleh seseorang itu melambangkan karakter tertentu, melambangkan pola-pola tertentu, dan menggambarkan kepribadian tertentu. Nah, contohnya gini, ada nggak yang pernah ikutan psikotes? Suruh bikin gambar orang lagi mengerjakan sesuatu atau gambar pohon? Ada. Ada? Nah, atau ada yang suruh ngebuat pohon gitu ya, nggak boleh pohon beringin gitu, atau ada yang suruh ngelanjutin, ada titik suruh lanjutin gitu, ada nggak? Ada. Nah, itu dia. Itu pas kapan tuh Mbak Dina tuh ya ngelakuin itu tuh? Semester kemarin, Coach. Semester kemarin ya. Terus dikasih hasilnya nggak? Hasilnya apa? Dikasih. Apa tuh katanya? Oke, ternyata gitu ya. Ini ada dua murid saya ceritanya. Dia sama-sama melamar pekerjaan gitu kan. Yang satu dia gambarnya celurit, gambarnya orang bawa celurit gitu ya. Yang satu dia niatnya orang lagi ngarit gitu ya. Yang satu orangnya gambar orang lagi bekerja. Nah, sama-sama ngelamar pekerjaan di kantor. Kira-kira menurut Anda dari dua gambar itu, kira-kira yang kemungkinan nih, ini baru dari gambar doang ya, kita belum ngomong psikologi secara umum. Kira-kira menurut Anda yang bakal diterima di kantor, kira-kira yang mana? Yang ngarit, Coach. Kenapa yang ngarit? Karena karena dia ingin bekerja gitu, mencari pekerjaan. Oke, kenapa nggak orang kantoran? Karena yang satu gambar orang kantoran gitu ya, yang berdandan rapi gitu. Yang satu lagi dandan orang lagi ngarit terus di luar di sawah gitu. Kira-kira yang diterima di kantor menurut Mbak Dila berarti tadi yang tukang ngarit ya, yang orang yang bawa ngarit ya. Ada Ya, lagi yang lain? Coach. Pendapat yang lain ada? Oke. Nah, kalau nggak ada, anggapannya gini. Anda mau nerima orang pekerjaan gitu ya. Ternyata karakter orang itu karakternya ada kekerasannya. Padahal Anda mau arahin orang itu di pekerjaan yang butuh pelayanan yang lembut. Kira-kira cocok nggak? Enggak. Cocok ya. Jadi dalam menaruh seseorang di tempat yang tepat, kita membutuhkan tools untuk menilai itu. Maka dari itu hadirlah ilmu psikologi, salah satunya adalah untuk tes untuk menilai seorang ini cocok di mana gitu ya. Dan pada dasarnya salah satu bagian dari ilmu psikologi yaitu adalah grafis. Grafis itu adalah menganalisa karakter lewat gambar, lewat coret-coretan. Jadi dari coret-coretan itu bisa kelihatan nih karakternya seperti apa, ini orangnya kayak gimana gitu ya. Nah, awalnya saya mempraktekkan ini di perusahaan-perusahaan. Cuman lanjut di tahun 2015 saya mulai datang ke sekolah-sekolah. Karena apa? Ternyata di sekolah itu banyak sekali guru yang tidak paham bagaimana muridnya ini harusnya dikembangkan gitu ya secara potensi. Ternyata grafologi bisa melihat bakat seseorang. Ternyata grafologi pun bisa melihat potensi seseorang dan arah kekuatan yang orang itu punya dan kelemahan yang orang itu punya. Jadi dari grafologi ternyata bisa sampai seperti itu. Bahkan dari grafologi bisa ketahuan nih ada potensi si orang ini secara fisiknya ada penyakit atau tidak seperti itu. Itu bisa ketahuan juga dari grafologi. Nah ini beberapa
foto-foto di pelaksanaan grafologi di berbagai sekolah gitu ya. Ini di Al-Kausar, ini di Malaysia, dan saya juga sering mengadakan di UI, Universitas Indonesia gitu ya. Ini buku yang tadi, kalau misalkan nanti tertarik bisa nanti pesan lewat kami gitu ya. Nah, kenapa sih penting belajar grafologi? Nah tadi, kenapa ilmu psikologi itu penting? Karena salah satunya 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Bahkan saya awalnya itu jurusannya keperawatan, tapi kesininya saya lebih banyak tertarik ke psikologi juga gitu ya. Akhirnya saya ngambil psikologi lagi gitu. Padahal saya udah kepalang di dunia keperawatan gitu. Selain saya banyak lagi orang yang sarjananya ekonomi tapi jadi guru gitu kan. Ada yang sarjananya agama jadi teller bank gitu. Ternyata banyak orang yang ketika kuliah itu dia hanya karena tahu bahwa oh itu bagus gitu. Hanya karena minat aja. Dia nggak tahu bakat aslinya dia tuh apa. Dia nggak ngerti saya tuh harusnya sebenarnya potensi saya gimana, potensi saya di mana gitu. Sehingga kebanyakan orang bahkan hampir 87% itu salah jurusan. Karena apa? Karena tidak tahu dan tidak paham potensi dirinya seperti apa gitu. Ini pertanyaan terbesarnya, apa bakat saya gitu. Karena kalau bakat itu biasanya sudah sudah seperangkat gitu sejak lahir. Misalkan kayak orang tinggi, kira-kira dia punya potensinya apa? Olahraga, main basket gitu ya. Udah gitu jadi pramugara gitu kan. Bakat-bakat yang memang sudah ada sejak lahir dan memang diarahkan untuk itu gitu. Beda dengan minat. Kalau minat misalkan saya senang melukis gitu. Tapi belum tentu ahli dalam melukis gitu karena cuma senang aja. Itu bisa ganti-ganti tuh, bisa gimana mood gitu. Tapi kalau bakat, orang dia nggak suka ngelukis, tapi ketika dia menggoreskan cat gitu ya, itu gambarnya bagus-bagus terus gitu. Nah itu yang menjadikan orang itu punya dibilang bakat itu gitu. Jadi mau dia punya keahlian atau tidak, punya keinginan atau tidak, tetap kelihatan. Makanya untuk melihat bakat seseorang itu harus dilakukan beberapa tes gitu ya, supaya benar-benar apakah ini dia punya bakat ini atau tidak gitu. Jadi salah satunya yang bisa kita gunakan ada 3 hal gitu ya. Yang paling bisa kita gunakan adalah melihat observasi, wawancara gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngelihat yang namanya bawah sadarnya dia. Bawah sadar itu jadi gini, kalau ada orang nih ngelukis bagus, berarti kan kita bisa lihat, oh itu dia bakatnya lukis. Orang, saya senang ngelukis di wawancara, oh itu berarti dia punya minatnya ngelukis gitu. Tapi kita belum tahu apakah dia kalau dipaparin hal lain, dia punya bakat itu atau tidak gitu. Atau kalau misalkan dia nggak pernah ngelukis, dia tahu ngelukis atau tidak, dia punya bakat seni atau tidak. Nah itu adanya di bawah sadar dia dan di perilaku dia sehari-hari gitu kan. Di karakter dia yang memang suka seni atau tidak dan secara emosional sesuai dengan seni atau tidak. Nah itu hal-hal itu yang ada di bawah sadar itu bisa tercermin lewat simbol-simbol yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah simbol-simbol itu terlihat dari tulisan tangan seseorang seperti itu. Nah pertanyaannya, minat sama bakat sama enggak? Beda. Kalau bakat itu lebih ke arah sesuatu yang sejak lahir dipunyai dan memang itu potensi yang dia miliki gitu ya. Kalau minat itu adalah apa yang disukai, apa diinginkan gitu ya, lebih ke arah emosional. Seperti itu. Oke. Ini saya lewat dulu. Jadi setiap orang itu punya fitur yang unik, ada yang fisik gitu ya. Ada yang bakat secara sifat gitu. Nah, bakat fisik itu yang tadi yang saya bilang, ada yang kelihatan dari tinggi badan, fisiknya misalkan kelihatan kekar, berarti dia punya bakat ke arah binaraga, misalkan seperti itu. Itu fisik. Tapi kalau secara sifat, nah, misalkan gini, untuk jadi seorang perawat, apakah harus bisa dilihat dari fisiknya? Belum tentu. Kalau dia punya care, nah care itu sifat. Peduli sama orang, senang menolong, itu sifat gitu. Dan itu nggak bisa diukur dengan dilihat. Dan wawancara pun nggak akurat. Kamu senang nggak nolongin orang? Senang.
Tapi ketika dia ngelakuin belum tentu dia senang. Gitu kan, kita nggak bisa ngukur sebenarnya secara akurat. Maka dari itu butuh perangkat-perangkat yang untuk mengukur itu lewat alat-alat tes psikologi seperti itu. Misalkan kayak gini, kepemimpinan, leader gitu kan. Pengen nggak kalau misalkan kita ternyata anak kita atau orang Anda gitu, apakah punya bakat nggak secara leadership gitu. Nah itu bisa kelihatan tuh. Sifatnya apa? Sifatnya misalkan mengayomi orang lain. Terus secara fisik gimana? Secara fisik dia sehat dan tahan terhadap perubahan yang ada terjadi di sekitarnya gitu kan. Itu juga salah satu hal yang membuat orang ini terlihat bakatnya gitu. Misalkan orang mau jadi tentara seperti ini, berarti kan dia harus punya fisik yang kuat, fisik yang senang olahraga gitu kan, yang memang dia secara ini atletis gitu. Dan secara sifat dia mau berkorban buat negara, dia mau berkorban buat orang lain. Jadi untuk melihat seorang punya bakat atau minat gitu ya, itu harus seperti ini gitu, harus agak nggak semudah cuma diwawancara dan diobservasi saja gitu ya. Nah, selanjutnya setiap orang sudah diberikan perangkatnya masing-masing, jadi nggak akan ketukar. Misalkan tugas tentara, dia udah dikasih perangkat tuh senjata sama peluru. Jadi teman-teman sudah punya dari kecil itu bakat bawaan potensi yang dipunyai gitu. Sama seperti ini, seperti tentara dari awal dia berjuang hidup, dia sudah dikasih senjata dan peluru. Dokter sudah dikasih alatnya, alat suntik dan stetoskop, gitu ya. Teknisi dikasihnya obeng dan tang. Sama dengan teman-teman yang ada di sini, gitu ya. Saya yakin sudah diberikan Tuhan perangkat-perangkat itu. Misalkan yang teman-teman yang sebenarnya bakatnya adalah seorang teknisi sebenarnya. Teman-teman ada bakat logikanya pintar, gitu ya. Ada bakat ingin cari tahu gitu ya, senang ngulik-ngulik, senang ngecek-ngecek mesin dan lain-lain. Itu udah ada di diri teman-teman. Mau teman-teman ketika ngambil jurusannya yang lain, salah jurusan, itu tetap akan muncul terus dan menuntut untuk digunakan gitu. Maka dari itu supaya itu tepat penggunaannya, jangan sampai kayak gini gitu. Sebenarnya bakat Anda adalah tentara gitu ya. Ternyata salah dikasihnya obeng sama tang. Sama, ternyata Anda kuliahnya malah sarjana ekonomi gitu ya, nggak sesuai dengan Anda akhirnya gitu. Akhirnya nggak berkembang gitu bakatnya. Karena apa? Karena nggak tahu bakatnya apa gitu. Padahal Anda tuh diciptakan untuk menjadi ini gitu. Misalkan Anda harusnya bakatnya sebenarnya harusnya jadi dokter gitu. Tapi karena perangkatnya senjata dan peluru gitu ya, kira-kira gimana kalau misalkan dokter dikasihnya pistol sama peluru? Yang ada nggak bisa nolongin orang gitu kan, yang ada malah ngebunuh orang gitu. Sama ketika Anda dikasih sebenarnya orang yang pinter strategi gitu kan, tapi ketemunya yang ngedidik Anda malah yang salah gitu, yang nggak sesuai, akhirnya malah berpindah ke sesuatu yang tidak sesuai dengan potensi Anda. Karena apa? Karena Anda nggak mengenal dan nggak meyakini bahwa Anda itu di situ gitu loh. Sama seperti ini, misalkan kalau teknisi dikasih perangkatnya alat suntik, stetoskop, sama obat, kan nggak nyambung juga gitu. Maka dari itu dengan grafologi ini diharapkan teman-teman bisa tahu potensinya masing-masing. Sehingga nggak salah yang mana yang mau diasah. Karena bakat adalah sifat yang produktif adalah bakat. Dan bakat dan sifat itu bisa terlihat dari karakter Anda. Gitu ya. Nah, supaya apa? Nah, supaya Anda nggak mengasah karakter yang Anda punya itu, yang Anda asah itu yang sesuai gitu. Yang Anda asahnya yang memang potensinya besar dan positif. Bukan bakat yang sebenarnya belum tentu Anda akan banyak berkembang di sana. Dan memang Anda hanya lebih ke arah minat seperti itu. Maka dari itu, lewat grafologi ini kita lihat nih simbol-simbol apa yang ada di bawah sadar Anda yang sesuai, gitu ya, yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena tugas membina karakter itu ada di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat, termasuk kita. Berarti kita juga harus paham karakter supaya apa? Supaya bisa mengarahkan diri kita menjadi lebih baik.
Kalau bicara soal psikologi, berarti kita bicara bagaimana melihat karakter manusia dan bagaimana melihat perilaku ya, ilmu tentang perilaku, ilmu tentang tingkah laku. Dan yang membedakan tingkah laku seseorang dengan orang lain adalah karakternya. Maka dari itu banyak alat tes yang digunakan untuk melihat intelijensi, misalnya pakai tes IQ, untuk melihat ketahanan, logika gitu, makanya numerik misalkan. Nah, untuk melihat kepribadian digunakanlah yang namanya grafis. Grafis itu ini yang belajar grafologi gitu ya. Gambar gitu. Itu juga termasuknya grafis. Tulisan tangan itu termasuknya grafis. Coret-coretan itu termasuknya grafis. Makanya jangan aneh ketika Anda diminta untuk menggambar gitu. Itu menjelaskan kepribadian Anda. Kayak tadi jangan aneh kalau misalkan yang gambarnya celurit apalagi ada darahnya gitu ya. Itu nggak bakal diterima kalau menurut saya sih. Kemungkinan ya. Karena secara psikologi artinya juga negatif gitu ya. Jadi bisa kelihatan dari simbol-simbol yang dibuat itu melambangkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di bawah sadarnya, seperti itu. Nah, apa itu grafologi? Grafologi adalah ilmu yang mempelajari struktur psikologis manusia melalui tulisan tangannya. Evaluasi untuk menentukan karakter, disposisi, dan bakat seseorang. Manfaatnya apa aja? Jadi grafologi yang pertama bisa untuk melihat karakter, potensi diri, konflik dalam hubungan pribadi dan perilaku sehari-hari, kecenderungan intelektual, kekuatan dan kelemahan diri itu bisa kelihatan dari grafologi. Kalau di dunia pendidikan kita bisa lihat minat bakat, jurusan gitu ya, karakter siswa seperti itu. Nah, contohnya gini. Silakan lihat tulisan teman-teman. Huruf-hurufnya mungkin yang sekarang lagi nulis nih, lihat tulisannya masing-masing. Ada nggak huruf A misalkan? Ini kita ngomong trade per trade ya, walaupun dalam kaidah pembacaannya nggak bisa satu-satu seperti ini. Ini hanya memudahkan aja supaya Anda mengenal grafologi. Contohnya huruf A itu berhubungan dengan mulut, gitu ya. Jadi kalau A-nya terbuka, berarti orangnya bawel nih. A-nya kayak U gitu ya. Kalau bikin A, atasnya tuh kok bolong gitu ya. Ini berarti orangnya bawel. Coba deh dicek di tulisannya masing-masing. Kalau ada A yang seperti ini, berarti dia talkatif. Talkatif itu artinya orang yang senang berbicara, gitu ya, dan senang curhat lah ibaratnya, menceritakan tentang dirinya, senang didengarkan sama orang lain. Nah ini yang seperti ini A-nya nih, A-nya terbuka, gitu ya. Kira-kira nih, kalau kita ngelihat A-nya seperti ini, bakatnya apa? Yuk, silakan komentar. Guru. A-nya begini. Ya. Public speaking. Public speaker, good. Apalagi MC, good. Ada lagi customer service, Guru, ya. dosen. Ngomong dosen, ya benar. Oke, apalagi? Advokat. Sales. Sales, yes, benar. Nah, tapi apakah cukup cuman ngelihat dari satu ini doang? YouTuber, ya benar. YouTuber juga butuh banyak ngomong. Ya, good. Apakah cukup dari huruf ini doang? Enggak. Jadi kita harus mengkolaborasikan minimal 3. Tapi dari sini kita bisa tahu, oh dia punya bakat berbicara, gitu. Makanya kalau misalkan ikutan webinar ini baru sampai sini, wah dia langsung nyari tuh. Oh ini orangnya pandai berbicara nih, gitu kan? Padahal ternyata spasi itu hubungan aku dan kamu. Kalau spasinya lebar-lebar, berarti makin jauh hubungan ke orang lain, makin menjaga jarak dengan orang lain. Kalau spasi antar katanya makin dekat, gitu ya, itu berarti semakin dia gampang dekat dengan orang lain dan gampang terbuka dengan orang lain, tidak terlalu menjaga privasi. Jadi kira-kira nih, yang A-nya terbuka dan spasinya lebar, kira-kira orangnya gimana? Extrovert. A-nya terbuka, tapi spasinya lebar. Kalau spasi lebar itu hubungannya berarti jauh sama orang lain. Introvert. Introvert, ya. Ya, dia punya sifat introvert, tapi senang bicara. Akhirnya gimana? Akhirnya dipendam sama orang-orang terdekatnya aja. Ngomongnya sama orang terdekat, tapi bawel gitu. Nah,
Makanya kalau misalkan ada yang kata Coach Richard, kalau misalkan A-nya terbuka, orangnya berani show up di depan orang, cocok jadi public speaker. Ah, ini teman saya A-nya terbuka, tapi dia perasaan nggak pernah ngomong di kelas gitu ya. Tapi lihat gengnya, kalau dia sama gengnya, ngomongnya bawel banget gitu kan. Seperti itu. Kenapa? Karena pas dilihat spasinya lebar. Gitu. Jadi spasinya lebar berarti hubungan ke orang lainnya pun menjaga jarak. Tapi kalau A-nya ternyata terbuka, terus spasinya sempit juga. Kira-kira gimana? Yeah. Gimana tuh? Easy going. Ya, Extrovert. Extrovert. Kalau ke siapa aja berani curhat, cerita gitu ya. Nah, jadi bawel banyak teman. Ya, seperti itu. Jadi dari huruf-huruf ini ketika digabungkan kita bisa melihat arahnya. Oh, si ini arahnya begini, gitu ya. Apalagi kalau misalkan A-nya terbuka begini, terus spasinya sempit, hurufnya besar-besar. Hurufnya besar-besar itu berarti dia orangnya senang menjadi pusat perhatian. Nah, kebayang. Kira-kira berarti dia cocok nggak jadi YouTuber? Cocok, gitu. Kalau yang tadi spasinya lebar, kan dia nggak mau jadi bahan perhatian orang lain. Dia introvert, ada introvertnya. Sehingga dia akan lebih banyak bermain di sisi pribadi gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira nih dari satu huruf aja kita udah bisa tahu nih bakatnya seperti apa. Kita coba yang lain ya. Ini kan public speaker ya tadi ya, cocoknya public speaker, YouTuber. Nah, kalau yang ini huruf E. E itu berhubungan dengan telinga. Jadi kalau E-nya tipis gitu ya, bolongannya nih tengahnya, ini namanya narrow-minded. Orangnya dablek gitu, nggak mau denger gitu ya, kalau bahasa kasarnya gitu. Nggak mau dengerin orang. Kalau yang E-nya besar begini, bulat gitu ya, ini berarti open-minded. Enjoy trying new experience. Dia senang mencoba hal-hal baru. Kira-kira nih, kalau misalkan E-nya terbuka, cocoknya di mana tuh bakatnya? Ini kan open-minded, senang mendengarkan orang, jadi kan telinganya terbuka gitu ya, senang mendengarkan orang. Kira-kira jadi apa cocoknya? Psikolog dong. Psikolog, good. Mantap. Ada lagi? Dokter, suster, oke, apa lagi? Nah, jadi bisa kelihatan ya dari oke. Ya. Nah, jadi bisa kelihatan nih bahwa ternyata dari tulisan itu terlihat karakter sifatnya apa. Ini cocok dari psikolog gitu ya, karena senang mendengarkan orang lain seperti itu. Nah, tapi untuk belajar grafologi itu nggak mudah. Saya untuk belajar grafologi untuk satu level itu menghabiskan waktu sampai 1,5 tahun untuk level dari Eropa gitu ya. Nah, ini untuk menjelaskan satu sifat itu minimal 3 digabungin. Tapi ada yang mayor-mayor dan cuma salah satu kita tahu, kita bisa langsung menganalisa bahwa orang ini arahnya seperti ini gitu ya. Seperti itu. Nah, bagi orang tua kita juga bisa melihat potensi anak, mengarahkan mendidik anak. Contohnya gini. Nah, ini juga saya sering gunakan ini untuk yang teman-teman nih yang punya pasangan gitu ya, atau yang punya calon pasangan, yang jomblo memperhatikan aja. Ya, kursusnya mahal. Kalau kursus mahal, tapi tenang aja kalau misalkan teman-teman mau belajar, saya dari mulai buku sangat murah sekali teman-teman, itu udah ada bonusnya juga e-course. Ya teman-teman nanti bisa belajar basicnya dari grafologi, nanti bisa ke situ juga. Nah, teman-teman mau ngelihat nih pasangan saya orangnya sensitif nggak ya, gitu ya, baperan nggak ya? Nah, bisa kelihatan dari huruf D-nya yang menggembung begini. Sorry. Kita lihat ya, kalau D-nya menggembung begini, makin menggembung berarti makin baperan seseorang. Gitu ya. Sensitif ketika dikritik gitu ya. Tapi bagusnya baperan apa? Ada positif, ada negatifnya. Jadi di dalam grafologi itu nggak semua sifat itu negatif semua gitu ya. Baper itu berarti bisa merasakan perasaan orang lain juga seperti itu. Lihat huruf T atau D-nya yang huruf tangkainya apakah dia membulat seperti ini atau tidak. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah,
Buat pasangan, saya juga ada di YouTube. Kalau teman-teman mau lihat, itu ada free tuh di YouTube, teman-teman. Webinar saya juga saya upload di sana tentang grafologi for couple, grafolov ya, grafo untuk percintaan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh tanda pencemburu, tanda julid, kayak gimana, ada di sana. Jadi yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe ya, di Chat Avandi channel. Nanti dicari aja, saya tulis di chat aja kali ya, biar yang sekarang ini bisa langsung gitu ya. Kerjaannya RICHAD spasi Avandi ya. Itu untuk channel saya. Jadi kalau teman-teman ini ada yang tanya tuh free, yang free bisa tuh dilihat di YouTube. Itu free semua kok. Teman-teman bisa langsung belajar di sana gitu ya. Kalau mau yang lebih lebih intensif lagi ya silakan bisa beli bukunya atau ikutan kursusnya seperti itu. Oke. Nah, saya tuliskan ya buat teman-teman. Ini nama channel saya. Oke, silakan ya. Di-subscribe. Oke. Dan kalau ada yang ingin bertanya-tanya, ini nomor saya, silakan. Nanti boleh juga di save ya. Oke. Nah, ini bisa tuh ngelihat pasangan saya julid nggak ya gitu ya. Contohnya ini nih, pasangan yang cemburuan nih. Tandanya kayak gimana? Ini banyak malah pada remaja gitu ya. Makanya remaja tuh banyak yang sensitif banget. Lihat aja tulisannya banyak yang kayak gini nih. Nah, kalau ada tulisannya yang melingkar-lingkar begini, nah, semakin lingkarannya semakin jelas di awal, itu tanda pencemburu, jealousy gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang sering membuat ngelingkar-ngelingkar tulisannya, itu kalau biasanya 2. Atau ada nggak yang sampai sekarang nih masih ngenulis huruf I titiknya lope-lope, ada nggak? I titiknya pakai lope-lope. Kalau ada, berarti artinya Anda orang yang butuh perhatian. Jadi orang yang butuh perhatian gitu ya. Yang pakai lope-lope itu berarti orangnya butuh perhatian, orangnya manja gitu ya. Nah, kalau itu masih ada sampai sekarang, wah, hati gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi ini bisa ngelihat nih pasangan kita pencemburu nggak ya kira-kira gitu ya. Atau pasangan kita manja nggak ya, bisa dilihat dari titik yang lope-lope seperti itu gitu ya. Nah, bulat-bulat juga sama. Kalau bulatnya 0 gitu ya, tanpa ada dalamnya gitu ya, gini, itu juga sama. Kecuali centang ya. Kalau centang itu orang yang butuh pembenaran. Kalau misalkan ngerjain sesuatu, nanya-nanya ke orang terus, bagus nggak sih gini, bener nggak sih begini gitu ya. Itu yang bentuknya kalau ada kayak coretan strip gitu. Itu titik-titik yang seperti itu. Nah, dari titik juga kita bisa tahu orang ini teliti atau tidak. Jadi dari sekedar titik doang kita bisa tahu tuh kepribadian seseorang seperti itu, gitu ya. Nah, ini keras kepala bisa kelihatan dari huruf T yang bawahnya runcing seperti ini, gitu ya. Di dunia kerja juga paling sering digunakan grafologi ini, gitu ya. Banyak banget di dunia kerja kita gunakan untuk menilai potensi seseorang, gitu ya, untuk penempatan seseorang seperti itu. Dan dunia medis juga untuk mendeteksi berbagai penyakit, gitu ya. Forensik bahkan sering digunakan. Kemarin ada yang pembunuhan bocah, itu juga menggunakan grafologi. Ternyata kelihatan gitu karakter si pembunuhnya, si remajanya kenapa sampai membunuh gitu ya. Ternyata banyak masalah secara psikologis gitu, itu kelihatan juga dari grafologi seperti itu. Nah, karena waktu juga, jadi saya kembalikan dulu ke moderator. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin ya. Karena waktu udah jam 20.53 sampai jam 21 ya, kalau nggak salah 21.30 ya. Silakan saya kembalikan dulu ke Neng Mutiara ya, silakan. Baik, Coach. Sebenarnya dari tadi udah ada yang masuk nih, Coach. Tapi sebelumnya juga teman-teman boleh kok langsung on mic aja gitu, biar langsung ini. Saya mendahulukan yang on mic. Silahkan. Yang mau. Oke, yang mau bertanya silakan.
Asabit Faris, Coach. Oke, Asabit Faris, Mas Asabit. Pernah dengar itu, Coach, kalau apa namanya, kan tadi dibahas tentang pola ya, Coach. Yang mau tanyakan itu tentang tegak bersambung. Soalnya saya pernah dibaca gitu, salah satunya disarankan kalau mau jadi pengusaha itu kalau bisa tegak bersambung. Itu rasionalisasinya gimana ya, Coach? Terima kasih, Coach. Oke. Jadi gini, kalau ini saya jawab dulu ya, biar nanti nggak ketumpuk. Kalau misalkan disarankan untuk mengubah tulisan, ini masih ada dua paham di dalam grafologi sebenarnya. Ada yang menyarankan bahwa dengan mengubah tulisan maka berubah juga karakternya, gitu ya. Tapi nggak semudah itu, nggak cuma dirubah langsung berubah karakternya, enggak. Tetap dalam ilmu psikologi untuk melakukan perubahan karakter minimal 21 hari. Jadi ketika Mas Asabit Faris membuat tulisan gitu ya, terus dianalisa sama grafolognya gitu. Oh ini tulisannya seperti ini, Anda cocoknya begini, gitu. Mas Faris bilang, saya pengennya jadi pengusaha. Oh kalau dari pengusaha, karakter Anda ada beberapa yang harus diperbaiki, gitu. Sebenarnya dengan tahu karakter yang harus diperbaiki saja itu sudah cukup, gitu. Dengan menggunakan persepsi bahwa kita rubah karakternya. Cuman kadang-kadang kita tuh butuh yang namanya itu ritual. Kita butuh yang namanya suatu usaha supaya meyakinkan diri kita bahwa mindset kita pun saat itu berubah. Maka dari itu dilakukanlah simbol dari perubahan itu. Nah, simbol-simbol perubahan itu salah satunya kita bisa menggunakan grafologi gitu. Makanya ada yang menggunakan grafologi sebagai simbol perubahan, ada yang menggunakan grafologi sebagai grafoterapi. Grafoterapi ini apa? Memasukkan sugesti ke dalam pikiran lewat tulisan itu. Gitu. Jadi yang tadinya Mas Asabit nggak ada kurang disiplin gitu ya. Ketika membuat tulisan saya disiplin sambil tulisannya itu tulisan yang mencerminkan pribadi disiplin, miring-miring dan sambung, itu secara nggak langsung masuk ke pikiran kita dan kita akan berubah. Tapi itu nggak 1 hari, itu minimal 21 hari gitu. Seperti itu. Jadi memang secara default kalau yang teman-teman pengusaha itu tulisannya tegak bersambung, Coach, atau dari disiplinannya tadi? Ya, karena gini, kalau tulisan tegak bersambung itu artinya orang yang fokus. Tegak bersambung itu sistematis dan fokus. Itu yang dibutuhkan sama pengusaha. Pengusaha itu kan butuh fokus kan, butuh sistematis. Dan tegak bersambung itu rata-rata care pada orang lain, sehingga jaringannya makin banyak. Gitu. Makanya disarankan tegak bersambung seperti itu. Kayak gitu. Walaupun nggak bisa sembarangan merubah tulisan, gitu. Bisa juga kita bikin tegak bersambung, ternyata G-nya salah, gitu ya. Tetap aja gitu. Arahnya kalau pakai grafoterapi nggak begitu. Gitu. Makanya harus dibimbing. Di buku ada sih, di buku ada beberapa kasih linknya aja, Coach, biar bisa order atau boleh nanti di chat aja di itu ada nomor saya tuh. Siap. Saya tuliskan ya. Itu yang 089663532150 itu nomor saya. Kalau ada yang tertarik pengen belajar lebih lanjut atau pengen bukunya juga boleh. Silakan kontak aja gitu ya. Nanti saya akan arahkan ke admin saya yang memang arahnya ke situ. Seperti itu. Walaupun mohon maaf ya kalau misalkan agak balasnya agak lama atau gimana, biasanya saya lagi nge-zoom atau lagi acara kayak gitu-gitu sih. Gitu. Oke, seperti itu Mas Asabit. Masih banyak, Coach. Paham. Sama-sama. Oke. Ini Miftahul Ulum nih Mbak Neng nih, kayaknya mau udah langsungkan tangan dari tadi. Ya, udah on mic, silahkan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam Coach Richard. Oke, selamat malam Pak. Tadi dijelaskan bahwa di awal ada gambar yang orang bawa celurit dan gambar yang ditampilkan seperti itu sudah jelas benar-benar menjelaskan kepribadian seseorang yang dimaksud, dan orang yang menganalisa itu mempercayai dari sisi percayai bahwa hasil analisa itu menggambarkan kepribadian. Dan yang ketiga, mohon maaf, padahal orang yang menganalisa itu mungkin sebelumnya belum mengenal seseorang yang dianalisa, baik dari kesehariannya,
kepribadiannya dan lain coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Miftahul Ulum. Jadi kalau saya ingin membahas ini gitu ya, ini sebenarnya agak panjang bahasanya karena ini ngomongnya psikologi gitu ya. Dalam tes psikologi itu dikatakan sebuah tes yang akurat dan pedomannya itu bisa digunakan kepada siapapun. Itu adalah si tes itu sudah digunakan ke ribuan orang dengan hasil yang benar, dengan hasil yang akurat, bahkan validitas reliabilitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Sehingga tes itu bisa diujikan berkali-kali dan hasilnya pun akurat. Misalkan gambar orang itu bawa celurit dan ada linggis, ada darahnya. Itu udah diujikan ke sekian orang bahwa para orang-orang yang gangguan psikologis, orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah kekerasan, itu gambarnya seperti itu. Gitu. Jadi ketika saya misalkan sebagai analis gitu ya, ngelihat, ini gambarnya begini gitu. Ini mau ngelamar kerja loh. Ternyata gambarnya seperti ini gitu. Nah dari situ mulai kelihatan nih, ini kepribadiannya arahnya ke arah seperti ini. Walaupun dalam psikologi tetap ada namanya baterai tes. Baterai tes itu nggak bisa hanya satu tes, kita langsung bilang bahwa ini gangguan jiwa, diagnosa gitu. Ini gangguan jiwa. Ini sadis. Nggak bisa. Kecuali di beberapa tes dia tampil seperti itu, ada kecenderungan ke arah sana. Gitu Pak Miftahul ya. Begini, saya satu lagi coach. Dan saya pernah diminta untuk di tulisan tangan saya, katanya itu meramal. Apakah ini bisa dikatakan meramal ini bisa dikatakan ilmu dari grafologi ini atau hanya sebatas ilmu yang mungkin belum jelas, coach? Oke. Nah, perlu saya jelaskan dulu gini. Jadi grafologi sebagai ilmu sudah ada sebelum psikologi. Tapi grafologi yang dipelajari, yang ada sekolah-sekolahnya, itu grafologi yang sudah punya akurasi yang di atas rata-rata. Sehingga sudah diujikan berkali-kali dan memang yang digunakan adalah tes ini untuk melihat karakter seseorang. Jadi kalau misalkan yang ditanya apakah ini meramal atau tidak, orang udah diteskan kok ke ribuan orang dari tahun 1882. Bahkan di Perancis gitu ya. Udah diujiin tuh ke ribuan orang di Perancis sana buat ngelihat nih karakter orang seperti itu seperti apa gitu. Sampai dikembangkan akhirnya dibikin sebuah panduan gitu. Bahwa kalau misalkan gambar tulisannya kayak begini berarti artinya begini, tulisannya begini artinya begini. Jadi itu merupakan kumpulan dari tes-tes yang sudah dilakukan sehingga akurasinya akurat gitu. Kalau misalkan yang diomongin meramal, yang pertama kalau grafologi tidak membahas masa depan. Jadi kita nggak meramal seseorang. Kita melihat apa yang dia punyai saat ini. Gitu. Itu perbedaan pertama dengan ramalan. Yang kedua, grafologi jelas. Dia melihat pola tulisan. Dan itu sudah ada panduannya. Ada simbol begini artinya begini, simbol begini artinya begini. Gitu loh. Beda dengan orang ngelihat garis tangan. Kalau orang kan ngelihat garis tangan, itu ibaratnya belum ada sampai sekarang saintifiknya seperti apa. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ilmu ini ramalan atau tidak, ya kembali lagi kalau saya di psikologi membahas ini dalam sebuah keilmuan, jadi bukan ramalan gitu. Baik, terima kasih coach atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, semoga jelas ya. Ya, itu Ibu Kak Sari Yuliati ya. Mau tanya, soalnya sudah off ini. Ya, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya mau bacain yang di chat dulu ya, Coach. Oke, silakan. Dari Dwi Saputri, Coach izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bakat
pada diri sendiri dan bagaimana cara menghindari rasa malas untuk melakukan hal baru dan untuk mengasah skill bakatnya. Gitu, Coach. Oke, saya jawab dulu ya, biar nggak kelupaan ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bakat, salah satunya tadi bisa melihat dari pola tulisan. Salah duanya gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu bakat yang paling mudah, cara mengetahui bakat yang paling mudah, tanya minimal 3 E-nya dulu ke diri kita. Yang pertama, kita tuh enjoy-nya ngapain? Jadi kita enjoy-nya apa? Gitu. Senangnya, sukanya apa? Nah, ketika udah tahu sukanya, gitu kan. Kalau suka itu kan berarti kita punya minat ke sana. Gitu. Itu belum cukup buat dibilang itu bakat kita. Tapi kalau udah 3 ini, itu bisa dibilang potensi bakat ya. Jadi yang pertama itu enjoy-nya apa? Enjoy. Yang kedua adalah isi. Kita tuh gampang pas ngapain. Tanya orang lain, lu kalau ngelihat gua nih, gua tuh kelihatannya hebat pas lagi ngapain sih? Gitu. Sampai kita juga cek diri kita, saya tuh gampang pas lagi ngapain ya? Gitu. Jadi ketahui dulu tuh isinya apa, saya tuh senangnya apa. Yang kedua, ketahui juga saya tuh gampangnya ngapain. Gitu. Dan orang ngelihat saya gampang ketika ngapain. Misalkan orang ngelihat pas saya berenang cepet banget gitu kan, oh berarti saya mungkin ada potensi bakat nih ke arah sana. Gitu. Jadi udah saya senang berenang, orang-orang bilang saya jago renang. Nah berarti itu udah ada potensi bakat. Yang ketiga adalah excellent. Excellent itu kalau kita ngomongin berenang, misalkan kita berbinar-binar gitu, senang gitu, semangat gitu. Ketika melakukan itu semangat. Nah itu udah 3 tuh potensi. Itu 3 itu ketemu, itu potensi bakat. Kebanyakan orang milih jurusan nggak nemuin 3-3-nya. Cuman tahu, cuman denger, wah ini bahasa, kata orang enak nih. Udah ngambil bahasa aja. Tapi nggak ngecek ke diri kita. Kita tuh pinter nggak sih berbahasa? Kita tuh kata orang nih atau kata diri kita sendiri, kita tuh seneng nggak sih berbahasa? Gitu loh. Kita tuh gampang nggak sih menggunakan bahasa-bahasa asing? Kata orang juga kita bisa nggak sih berbahasa asing? Atau yang ketiga, kita ngomongin tentang bahasa asing, jangan-jangan kita bilang, aduh pusing nih ngedengerin bahasa Inggris. Nah, jangan-jangan Anda salah milih jurusan. Gitu. Jadi, sebelum Anda memilih jurusan, ketahui dulu 3 itu. Yang keempat itu adalah earn. Earn itu menghasilkan. Pernah nggak berprestasi atau menghasilkan uang dari situ. Gitu. Kalau itu sudah dapat 4-4-nya, berarti itu adalah jalan hidup Anda. Kayak saya enjoy ketika berbagi ilmu sama orang. Saya kata orang ketika kasih materi orang enak dengerinnya kata orang gitu ya. Terus saya sendiri juga enjoy aja ketika saya berbicara gitu kan. Terus kalau ngomongin isi saya nggak tanpa teks dan lain-lain juga saya ngomong biasa aja, cepet aja gitu kan, santai aja gitu. Jadi dibilang semangat. Saya dari tadi malah sebelum teman-teman hadir saya udah dari jam 7, jam setengah 8 tadi ya. Udah on duluan gitu kan. Saking berbinar-binarnya gitu karena ini para milenial pengen tahu ilmu ini gitu. 3-3-nya ada. Tambahin prestasi. Oh iya, saya beberapa kali dipanggil oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan lain-lain buat tahu grafologi. Oh berarti bakat saya di grafologi atau di ngajar gitu. Jadi ketahuan tuh bakatnya dari situ gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau tahu bakat tadi ya, minimal ketahui itu dulu. Ceknya gunakan tulisan tangan Anda. Lihat tulisan tangannya sesuai atau tidak. Itu salah satu bandingannya, tes bandingnya. Lain dari apa yang tadi digunakan 3 tersebut. Seperti itu. Oke itu, Mbak Neng Mutiara. Lanjut lagi. Ya, baik Kak. Baik Coach. Tadi kan mengenai jurusan ya. Sempat disinggung juga. Nah, ini ada yang nyambung-nyambung nih Coach. Bagaimana jika memilih jurusan itu karena minat? Apakah harus ganti sesuai bakat atau bisa dioptimalkan agar menjadi bakat atau profesional di bidangnya? Oke, Coach. Oke. Jadi kita juga jangan salah mengartikan bahwa bakat kita cuma satu. Setiap orang itu bisa lebih dari satu bakatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman
Misalkan bakat saya sukanya main musik, tapi sekarang saya udah kepala kuliah di ekonomi, tapi saya senang dengan ekonomi, saya senang jadi teller gitu kan. Bisa lanjut nggak jadi teller? Lanjut aja. Toh Anda senang di sana, itu namanya profession. Anda bekerja, Anda dibayar di sana. Tapi boleh nggak Anda punya hobi? Boleh. Jadi pemusik bisa jadi hobi Anda gitu kan. Ternyata keasikan di musik, mau dikembangin musiknya, boleh. Bisa jadi bakat Anda juga berkembang di musik, tahu-tahu viral video Anda gitu kan. Anda dipanggil sama TV jadi entertainer. Salah jurusan? Enggak. Justru Anda mengembangkan bakat yang lain gitu. Jadi bukan berarti ketika Anda punya beberapa bakat, berarti bakat yang lain harus dihilangkan gitu. Enggak gitu juga gitu. Tapi orang yang bisa berkembang itu salah satunya adalah orang yang fokus. Gitu. Jadi ketika Anda sudah menemukan bakat dan makna hidup gitu ya. Makna hidup itu gini. Kesemuanya ada, empat-empatnya ada. Enjoy, isi, excellent sama earn-nya itu ada di situ semua. Kalau itu ada di situ semua, itu makna hidup Anda, berarti arahnya ke sana. Gitu. Kayak saya, ternyata hidup saya buat lebih ke arah ngajar nih, gitu. Jadi walaupun saya perawat, tetap di rumah sakit juga merawat pasien gitu. Tapi saya juga dosen juga gitu, berkembang juga di luar gitu. Dan pada akhirnya nanti akan memfokuskan diri gitu. Seperti itu. Jadi boleh nggak? Boleh. Nggak ngaruh kok gitu. Asal teman-teman bisa membagi waktu seperti itu. Tapi yang lebih bagus lagi yang fokus. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke Kak, ini kita mau ini ya, sesekali mau dengar yang on mic juga, jadi silakan bagi teman-teman yang mau on mic bertanya dan sambil on mic juga. Jangan lupa kameranya dinyalain. Tidak ada? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut aja ya. Pertanyaannya sudah banyak sekali. Langsung aja ya Coach. Dari Dina, mengenai tulisan, bagaimana Coach jika tulisannya berubah-ubah, kadang rapi, kadang berantakan gitu. Yang kedua, terkait tes itu Coach, kalau ternyata orang yang mengerjakannya sudah tahu metodenya sehingga terjadi bias gimana Coach? Tuh. Oke, saya bahas dulu yang tadi pertanyaan pertama apa? Kalau dia berantakan atau ini ya? Mengenai tulisan yang berubah-ubah Coach. Oke. Jadi kalau tulisan gini, tulisan itu pada dasarnya polanya kurang lebih akan sama. Jadi grafologi itu nggak cuma ngelihat ini tulisan rapi, ini tulisan nggak rapi gitu. Jadi yang kita berulang-ulang. Oh, huruf A-nya begini berulang-ulang nih. Gitu. Yang kita ambil yang dominannya dari diri dia. Oh, spasinya kalau diukur nih rata-rata lebar-lebar semua nih. Orang ketika nulis ngeliatin spasi nggak? Nggak ngeliatin. Nyadarin spasinya nggak? Mau dia cepat, mau dia lambat, spasinya hampir mirip. Kecuali paling yang berubah, tulisan sambung jadi cetak, cetak jadi sambung. Itu cuma beberapa aspek doang. Aspek itu ada banyak, ada ribuan aspek yang bisa dilihat dari sebuah tulisan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ada aspek-aspek yang kemungkinan masih berubah-berubah. Ada aspek-aspek yang bisa dibilang akurat gitu, langsung mau itu tulisannya ditulis pas kapanpun akan kurang lebih sama seperti itu. Gitu. Dan itu yang kita ambil. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Lebih bagus lagi memang lebih dari satu sampel ya, satu tulisan supaya kita bisa membandingkan tulisan yang satu, yang kedua, yang ketiga, pola yang sama yang mana. Seperti itu. Tapi kalau dalam administrasi tesnya di dalam psikologi boleh aja cuman sekali ambil tapi benar-benar menggambarkan diri dia, dan dia ketika menuliskan itu dia memang mau menulis dengan pikiran yang tenang gitu. Kenapa? Kenapa harus tenang? Karena kalau dia tenang, dia akan memperlihatkan semua kepribadian yang aslinya di dalam diri dia ketika dia stabil. Gitu.
Makanya nggak boleh kalau lagi emosi disuruh lihat tulisannya, nggak ketahuan potensinya nanti kemana, ketutupin sama emosinya nggak stabil seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Neng Mutiara. Tadi yang keduanya apa ya tadi ya? Tadi itu bagaimana orang yang mengerjakannya itu sudah tahu gitu Coach. Jadi terdapat bias-bias gitu. Oh iya, terdapat bias iya, kemungkinan terdapat bias iya. Cuman grafologi sorry. Yang namanya tes psikologi itu pakai baterai tes. Di tes yang satu mungkin dia bisa berbohong, tapi ada tes yang lain. Terus juga ada observasi dan wawancara. Itu kalau 4 itu dipadukan, itu bisa kelihatan orang ini benar atau bohong gitu. Orang ini sesuai nggak dengan apa yang dilakukannya apa tidak gitu. Walaupun ada bias misalkan di tes tertentu, itu bisa kelihatan di tes yang lain. Gitu Mbak Neng, seperti itu. Ya, ada yang bertanya juga dari Kak Hari ya, panjang banget sampai ada 5 pertanyaan, 4 ya. Nama Hari Handika dari Bandar Lampung katanya. Apakah ilmu grafologi ini bisa dipelajari secara oleh orang-orang umum? Dan cara kerja tes grafologi ini bagaimana sih Kak, khususnya dalam melamar kerja? 2 dulu kali ya Kak. Oke. Apakah grafologi bisa dipelajari oleh orang umum? Bisa. Tapi kalau untuk menganalisa, saran saya belajarlah sampai level profesional gitu kalau untuk menganalisa. Kalau cuma sekedar pengen tahu grafologi silahkan, bahkan saya juga buat buku silahkan kalau teman-teman mau belajar lewat buku itu, di situ udah lengkap banget seperti itu. Kalau apa namanya tadi untuk melamar yang kedua apa? Tadi yang kedua apa ya pertanyaannya? Ketimbun. Gimana? Ya, sebentar Coach. Pertanyaan yang kedua tuh cara tes grafologi ini bagaimana sih khususnya dalam melamar kerja? Cara tes dalam melamar kerja, cara analisa kali ya dari Iya, sebuah tes mungkin. itu gitu ya. Jadi ketika Anda membuat sebuah tulisan gitu kan Anda ngelamar kerja nih, nanti dilihat tuh dari tulisannya tuh. Ini tulisannya misalkan dibutuhin sekretaris gitu kan. Dilihat apakah dia orangnya sesuai nggak, disiplin atau tidak, kerapihan tulisannya gimana gitu kan. Dari mulai kerapihan aja udah bisa ngelihat bahwa orang ini sebenarnya orang yang kerjanya rapi atau tidak gitu ya. Terus dilihat juga dari aspek-aspek yang lain, dia tuh pelupa atau tidak, kan sekretaris nggak boleh pelupa gitu ya, bukan nggak boleh sih, harus ingatannya bagus gitu. Nanti dilihat tuh tanda-tanda tulisannya lengkap atau tidak kayak gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang dilihat gitu. Ini kalau dijelasin satu-satu panjang, tapi intinya setiap bentuk tulisan Anda itu mengartikan sesuatu dan disesuaikan dengan proporsi jabatan yang dibutuhkannya apa. Sama kayak tadi, misalkan dia kebutuhannya leader. Leader berarti kan dia harus pintar memimpin gitu ya. Kita lihat tuh tulisan bentuk yang seperti apa. Misalkan paling mudah huruf T. T-barnya itu kan kalau misalkan pas di atas berarti orangnya pemimpin yang bisa membawahi orang-orang gitu kan dengan baik gitu kan, mengayomi gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh dilihat tuh. Itu yang detail yang kecil-kecil ya. Walaupun untuk melihat itu nggak cuma satu, ada banyak yang dilihat. Makanya grafologi itu kalau analisa itu nggak cuma ngelihat, oh ini A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini. Enggak, tapi satu kesatuan tulisan dia lihat secara keseluruhan. Karena ada tanda yang melemahkan, ada tanda yang menguatkan. Seperti itu. Kayaknya bagus di atas tebarnya, tapi ternyata dia orangnya nggak peduli sama orang lain ternyata. Berarti berkurang tuh mengayominya, berarti ada hambatannya gitu, seperti itu. Itu baik. Iya, semoga terjawab ya. Dan alhamdulillah Coach, karena pertanyaannya sudah banyak sekali nih, sampai ribuan. Jadi buat pertanyaannya yang belum terjawab, mungkin bisa hubungi ya nanti, atau bisa nonton channel YouTube-nya Richard Apandi di YouTube, atau tadi nomornya sudah di ini ya.
langsung Oke. ini aja kali ya. Mungkin sebelum closing statement-nya dulu dari Coach. Oke, itu saja. Terima kasih buat kehadiran dan kesempatannya ya dari rekan-rekan dari AS Research gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat rekan-rekan bagi yang tertarik belajar, bisa belajar lebih lanjut, bisa dari channel saya yang gratisan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih banyak, di sana juga ada punya, bisa menghubungi saya, tadi ada nomornya, atau bisa ke panitia juga, nanti diarahkan ke saya untuk yang mau memesan buku. Yang pengen belajar ilmu-ilmu lain pun silahkan, ada hipnoterapi, ada NLP, dan lain-lain juga teman-teman, itu sangat penting sekali untuk pemberdayaan diri teman-teman. Mungkin itu saja, semoga ilmunya bermanfaat. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Coach atas waktu dan ilmunya, sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Semoga teman-teman tidak merasa puas karena akan pengen terus belajar gitu. Karena seperti Coach Richard juga, karena ilmu ini tuh nggak bisa dipelajari dalam beberapa jam. Ya, masih tetap harus belajar. Mungkin segitu aja ya yang pada webinar kali ini. Jangan lupa juga untuk absen sudah di room chat Zoom, dicek. Dan jangan lupa juga yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir untuk di-screenshot, nanti di-tag ke IG-nya ASResearch ID. Nah, mungkin segitu aja ya. Saya Neng Mutiara Khairunisa sebagai MC dan juga moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Saya live ya. Terima kasih banyak Coach. Ya, ya. Sama. Terima kasih Coach. Kasih Coach. Sayang banget nggak ada foto bareng ini. Oh iya teman-teman, jangan dulu live, kita foto bareng. Aduh maaf sekali. Moderatornya udah ngantuk. Boleh dong yang ini on cam dulu ya. Kita foto bareng. Nanti bakal di-upload juga di IG-nya asresearch.id. Gimana nih? Pada bisa on cam nggak? Oh iya, kita juga mau ngumumin nih teman-teman pemenang door prize pada webinar kali ini. Ada yang penasaran nggak siapa nih pemenangnya? Penasaran Kak? Tapi sebelum diumumin kita foto dulu, oke? Kita foto ya, sok teman-teman. Dinyalain dulu kameranya. Bentar. Siapa nih yang mau foto dari panitia ya? Saya aba-abain teman-teman. Karena ini ada beberapa ya, ada 3 slide kalau di laptop saya. Jadi teman-teman gayanya tetap stay cool. Yuk. 1, oh udah siap ya semuanya, host udah ini. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide 2 ya. 1, 2, 3. Slide terakhir, tahan. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya? Oke, sebelum acaranya ditutup, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk resumenya dan juga tag screenshot-nya ke Instagram asresearch.id ya. Dan sekarang pemenang dari
kali ini. Siapa? Ada yang udah pede nggak nih? Langsung aja deh. Mantap, Dwi. Siapa lagi? Ayo. Binar Ta'adila. Langsung aja. Pemenangnya Kak, siapa nih? Kak Asyabit Paris. Ya, terima kasih. Selamat ya. Udah Ya, on lupa. cam dong. Udah. Ucapan terakhirnya gimana? Ucapan terakhirnya. Gimana nih rasanya udah menjadi pemenang? Sehat-sehat ya, Kak. Padahal baru ikut sekali loh. Ingin Nah, ikut cuman lagi ada nikahan saudara, jadi baru di kesempatannya ini. alhamdulillah. Sangat Sudah tercapai. rezekinya ya, Kak. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk on kamera, Makasih, Kakak. terus bertanya juga. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Selamat buat Kak Sabit Paris. Nanti boleh langsung hubungi panitia ya setelah ini. Oke. Segitu aja boleh teman-teman, boleh live. Silakan ya. Kok pada betah nih, jangan-jangan pada ketiduran. Enggak. Ini lagi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Boleh langsung live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.